Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Rika Wibowo dengan NIM 4112101018. Saya mahasiswa dari Teknik Sipil Mercubuana. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Jadi yang melatar belakangi masalah di sini adalah kemampuan anak Indonesia usia 15 tahun di bidang matematika, sains, dan membaca dibandingkan dengan anak-anak lain di dunia masih rendah. Hasil program for International Student Assessment atau disingkat PISA, Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 65 negara yang berpartisipasi dalam tes penilaian itu dipublikasikan oleh The Organization for Economic Cooperation and Development. Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Peru yang berada di peringkat terbawah. Rata-rata skor matematika anak-anak Indonesia 375, rata-rata skor membaca yaitu 396, dan rata-rata skor untuk sains 382. Padahal rata-rata skor OECD secara berurutan adalah 494, 496, dan 501. Lalu berdasarkan riset yang dilakukan Suwandi, diketahui bahwa kemampuan membaca cepat mereka rata-rata 144 kata per menit. Anak-anak Indonesia, khususnya generasi muda, banyak membelanjakan waktu untuk sekedar ngobrol melalui berbagai media sosial atau medsos yang ada, seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan Instagram. Lalu rendahnya minat dan budaya membaca berdampak pada kurangnya kompetensi menulis mereka. Aktivitas menulis mereka lebih banyak didominasi untuk keperluan chatting dan menulis caption. Lalu mereka juga kurang memiliki kemahiran berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Para siswa pun kurang memiliki kemampuan mengapresiasi dan berekspresi sastra. Lalu di sini ada bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa pemersatu ini disebut sebagai bahasa negara ataupun bahasa nasional. Bahasa nasional dan bahasa negara di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tersebut sangatlah penting dan harus terpenuhi fungsinya. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu akan pudar dan akan sirna. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang B, bahasa pengantar dan dunia pendidikan, lalu yang C, alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, lalu yang D, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah sudah tidak lagi digunakan di kalangan anak-anak muda sekarang ini. Padahal mereka adalah generasi penerus bangsa yang sudah seharusnya menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah. Lalu ada budaya literasi. Literasi dapat diartikan sebagai kemampuan membaca dan kemampuan menulis, atau dapat disebut dengan melek aksara atau keberaksaraan. Penguasaan literasi dalam segala bentuk ilmu pengetahuan sangat diperlukan karena dengan begitu akan ikut serta mendorong kemajuan suatu bangsa. Budaya literasi akan mempengaruhi tingkat pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang dimiliki oleh manusia. Hasil dari budaya literasi tersebut akan menjadikan manusia siap dalam segala tantangan dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa begitu rendahnya budaya literasi di kalangan masyarakat kita, khususnya pelajar. Faktor yang paling menonjol yaitu rendahnya minat baca pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Lalu di sini ada upaya untuk meningkatkan budaya literasi.
Salah satunya yang pertama, pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah, harus melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembenahan secara sistemik dalam hubungannya dengan permasalahan pendidikan, baik dalam hubungannya dengan aspek pecinta lingkungan sekolah, guru, kurikulum, kegiatan PBM, maupun dalam hubungannya dengan aspek pendukung lainnya. Lalu yang kedua, perlunya pemberian kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat mengembangkan kompetensinya, baik itu di bidang akademik, profesional, sosial maupun pribadi, dengan jalan memperhatikan kebutuhan dan peluang-peluang berkesinambungan yang ada secara terkendali. Lalu yang ketiga ada penyelenggaraan per-service dan in-service training agar dilakukan secara terkendali dan dikelola secara lebih profesional dengan memperhatikan aspek mutu dan kebermaknaan program yang mengacu pada pencapaian tujuan peningkatan profesionalisme. Lalu yang keempat ada pada pengembangan kurikulum perlu dilakukan penyeimbangan dalam hubungan dengan aspek konten, kognitif, motorik, dan sikap serta aspek konteks. Artinya materi pembelajaran siswa sebaiknya dipilih pada hal yang esensial dan strategis sehingga perkembangan kognitif siswa dapat lebih diperhatikan. Lalu selanjutnya ada standar dan praktik penilaian hasil belajar siswa secara nasional yang dilakukan dengan memperhatikan berbagai kompetensi siswa perlu diperbaiki. Lalu perlunya diupayakan pengadaan buku teks dan fasilitas kelas atau media dan cara pemanfaatannya. Hal ini terkait dengan kondisi kepemilikan buku yang masih rendah di kalangan siswa dan keterbatasan media belajar di sekolah-sekolah. Lalu upaya yang kedua, sekolah dan guru. Sekolah sebagai tempat para siswa belajar dan guru sebagai fasilitator para siswa dalam memperoleh literasi juga memiliki peran sangat penting dalam upaya meningkatkan pemerolehan literasi para siswa. Terhadap 7 tanda literasi telah muncul pada anak. Yang pertama, mereka pura-pura melakukan aktivitas membaca buku, puisi, ataupun bernyanyi. Lalu yang kedua, mereka menulis dan dapat membaca tulisannya, walaupun tidak ada yang bisa membaca tulisannya. Lalu yang ketiga, mereka dapat menunjukkan apa yang ingin dibaca. Lalu selanjutnya ada mereka telah mengenal kata dan huruf. Lalu mereka mengenal beberapa kata konkret, nama mereka, nama teman, dan kata-kata yang disukai lainnya. Lalu mereka mengenali intonasi kata. Lalu mereka dapat menyebutkan huruf-huruf dan dapat menyebutkan kata yang dimulai dengan bunyi inisial. Lalu upaya yang ketiga pada orang tua. Peran orang tua adalah peran yang tidak kalah penting dari peran sekolah dan guru. Menurut Fitzgerald dan kawan-kawan, Mustafa tahun 2014 mengemukakan bahwa sangat mungkin terdapat hubungan yang positif antara tingkat kemampuan dan pendidikan orang tua dan tingkat apresiasi terhadap lingkungan literasi. Semakin tinggi tingkat literasi orang tua, semakin tinggi komitmen mereka untuk menciptakan lingkungan untuk anak-anak mereka. Para siswa memperoleh literasi awal dari lingkungan rumah mereka. Hal ini berarti literasi awal yang didapatkan oleh para siswa berasal dari orang tua mereka. Sebagian orang tua mendapatkan informasi tentang pentingnya lingkungan yang literat bagi perkembangan literasi anak dan mereka berniat untuk membiasakan praktik literasi bagi anak-anak mereka. Akan tetapi sebagian lainnya tidak berhasil memberikan dukungan literasi yang dibutuhkan oleh para anak mereka. Lalu di sini ada kesimpulan dan saran.
Kesimpulan yang bisa diambil, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah agar siswa memiliki kemajuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi dan tujuan berbahasa serta tingkat pengalaman siswa. Saat ini pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah sudah mengarah pada pembelajaran berbasis pada teks. Lalu kesulitan yang dihadapi oleh siswa, sekolah dasar dapat meningkatkan kemampuan literasi bahasanya adalah belum sesuainya praktik literasi yang dilakukan oleh guru, kurangnya lingkungan literasi yang tersedia, dan tingkat literasi orang tua yang berbeda sehingga berdampak pada kurangnya literasi informasi yang diperoleh siswa dari rumah. Caranya, pada orang tua dan guru sangat berperan penting untuk meningkatkan minat baca pada anak-anak di Indonesia. Maka dari itu, harus bekerja sama di lingkungan anak seperti di rumah maupun di sekolah. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.